Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis saat mendaki di Gunung Salak. Cerita ini diawali saat saya dan 3 teman saya mendaki Gunung Salak. Sudah jadi kebiasaan kami setiap akhir tahun selalu mendaki gunung. Kami berempat memutuskan untuk mendaki Gunung Salak saat itu tepat pada tahun baru kami memutuskan untuk merayakan tahun baru di atas puncak Gunung Salak. Kami berempat berkumpul di daerah Sentul pada jam 8 pagi. Setelah berkumpul kami mengecek semua barang dan perbekalan yang akan kami bawa. Setelah pengecekan selesai kami pun bersiap untuk berangkat. Kami menggunakan 2 motor dan pada jam 9 pagi kami pun berangkat menuju Gunung Salak. Selama di perjalanan kami menikmati perjalanan itu, dan pada jam 11.30 kami pun sampai di pintu gerbang pendakian jalur pasir Ungit. Setelah sampai kami memarkirkan motor di parkiran base camp. Dan kami melakukan registrasi sebelum memulai pendakian. Setelah selesai registrasi kami melakukan pengecekan barang dan perbekalan. Setelah selesai saya sebagai pemimpin pendakian menginstruksikan agar kami berempat berdoa sebelum pendakian. Setelah selesai berdoa saya dan ketiga teman saya langsung melakukan pendakian. Dan kami pun berbincang di perjalanan sambil bercanda. Saat itu belum ada hal-hal aneh yang menimpa kami dan kami pun menikmati perjalanan sambil berbincang. Saya bertanya kepada Jun, salah satu teman kami. Jun, gimana lu sama pacar lu, udah dapat izin kan? Jun pun menjawab sudah kok. Dan Roger pun langsung nyeletuk, Jun lu masih aja takut sama pacar, lu masih pacaran aja udah takut apalagi nanti kalau udah nikah. Si Ujang Kalpot pun ikut nyeletuk sambil ketawa, bener tuh, gimana nanti kalau udah jadi bini ulah nanti udah kayak kucing oren. Kami bertiga pun bercanda dan berbincang selama perjalanan mendaki. Tidak terasa kami pun sampai di pos 1 Gunung Salak. Dan kami beristirahat sebentar karena kami melakukan pendakian santai jadi kami tidak terburu untuk sampai puncak. Setelah 10 menit kami istirahat kami melanjutkan perjalanan. Jun pun bertanya kepada Roger. Ger, lu kapan mau punya pacar, lu cakep tapi jomblo. Mau sampai kapan lu menjomblo, ucap Jun. Belum sempat Roger menjawab si Ujang Knalpot langsung nyeletuk Jun. Si Roger itu takut sama cewek karena dia pernah ditolak sama janda anak 2 dan cucunya 5. Roger pun menjawab candaan Ujang Knalpot. Sulu jang gewe bukan takut tapi gewe mau melakukan perjalanan cinta dengan halal, Ujang Knalpot. Dan si Jun pun menjawab halal, lu sok-sokan halal biasa melakukan yang haram juga. Roger pun menjawab sulu jang. Jun. Si Ujang Kalpot bertanya kepada saya, Ryusei, lu kapan mau punya pacar sendirian mulu, truk aja gandengan? Saya pun menjawab, ah nanti aja masih mumet sama kerjaan. Si Ujang pun menjawab, alah kerja mulu kayak kagak gila. Iya, saya pun membalas dengan tertawa terbahak-bahak. Oh iya, Ujang Knalpot ini memang orangnya suka bercanda dan ceplas-ceplos, makanya kami memberi dia nama Ujang Knalpot. Tidak terasa kami sudah sampai di pos 2 dan pada saat itu kebetulan waktu sholat asyar. Kami pun beristirahat sambil melaksanakan sholat asyar. Kami melaksanakan sholat asyar berjamaah dan setelah kami melaksanakan sholat asyar kami beristirahat dan kami mengeluarkan kompor untuk memasak air. Setelah memasak air kami pun membuat kopi. Kami beristirahat sambil ngopi dan merokok. Setelah 20 menit kami beristirahat kami pun merapikan peralatan kami dan sampah dari sisa kopi dan rokok kami bungkus dan kami masukkan ke dalam tas kami. Setelah semua selesai kami melanjutkan perjalanan kami. Kami pun melanjutkan perjalanan sambil bercanda dan mengobrol. Dan tidak terasa waktu pun sudah maghrib. Kami beristirahat untuk melaksanakan sholat dan masak untuk makan malam. Setelah selesai melaksanakan sholat kami berempat mengeluarkan peralatan masak dan kami pun memasak makanan. Setelah selesai kami makan malam dan setelah itu kami ngopi dan merokok. Setelah semua itu selesai kami merapikan kembali peralatan kami dan semua sampah kami masukkan ke dalam tas. Dan kami melanjutkan perjalanan, namun hal-hal janggal mulai terasa. Angin tiba-tiba bertiup kencang hingga dedaunan berterbangan dan hampir saja ranting yang lumayan besar menimpa si Ujang Knalpot. Dan si Ujang langsung beristighfar. Kami pun merasa ada yang aneh tapi kami tetap melanjutkan perjalanan kami, namun hal-hal janggal selalu menghampiri kami. Saat itu si Jun merasakan badannya sangat berat dan saat saya lihat ternyata ada kuntilanak yang sedang berada di pundak si Jun. Saya dan Roger pun mencoba untuk mengusirnya namun kuntilanak itu sangat galak dan kami pun kewalahan. Setelah kami bacakan doa akhirnya kuntilanak itu pun pergi. Kami pun beristirahat sebentar sambil beristighfar. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami. Setelah 4 menit kami melakukan perjalanan kuntilanak itu pun datang kembali dan sekarang ada 2 kuntilanak. Mereka terbang ke sana kemari dan mengelilingi kami. Saya dan si Roger langsung melakukan doa dan tawasul untuk mengusir mereka. Si Ujang Knalpot hani bisa berdiam dan memegang saya. Si Jun berada dekat si Roger.
Ternyata kuntilanak itu mengincar si Jun. Mereka mendekati si Jun dan menarik kaki si Roger langsung menarik tangan si Jun dan aku pun berlari ke arah kuntilanak itu untuk mengusirnya. Si Ujang turut membantu walaupun kaki dia gemetar hebat. Kuntilanak itu melakukan perlawanan sangat hebat, kami sampai kewalahan. Kuntilanak itu masih berusaha untuk membawa si Jun tapi saya dengan Roger juga berusaha untuk menghalau kuntilanak itu. Si Jun berteriak sangat kencang karena ketakutan dan si Ujang memegangi si Jun. Tak lama dari itu si Jun pingsan. Si Ujang masih memegangi Jun, saya dan si Roger masih menghalau kuntilanak itu sambil bertawasul. Tapi kedua kuntilanak itu tidak henti-hentinya menyerang kami. Tidak terasa sudah lebih dari 1 jam kami bertarung dengan dua kuntilanak itu dan dua kuntilanak itu pun terus-menerus menyerang kami. Kami pun terus membaca doa tawasul untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu saya langsung menghentakkan kaki saya ke tanah sebanyak 3 kali dan melanjutkan tawasul. Si Roger pun terus melanjutkan tawasul dan tidak lama berselang datang seorang paruhbaya dengan pakaian seperti seorang kiai dan memegang sebuah tasbih. Beliau membawa serta 3 orang berpenampilan seperti santri dan langsung mengikat kedua kuntilanak itu. Kuntilanak itu pun langsung dihilangkan entah kemana dan sang kiai itu pun menyuruh anak bauhnya untuk mengelilingi kami dan mereka. Membaca doa tawasul, saya dan Roger pun ikut dalam tawasul itu. Setelah selesai sang kiai langsung menaruh kedua lengannya di atas kepala si Jun dan si Ujang langsung memegangi si Roger. Saya diminta untuk membantu sang kiai. Setelah selesai si Jun pun sadar dan kami langsung memberikan air yang tadi sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh kiai. Si Jun pun meminumnya. Kami pun disuruh untuk membangun tenda di situ dan beristirahat serta disuruh turun. Keesokan harinya kami pun mengikuti instruksi sang kiai. Kami pun mendirikan tenda. Setelah tenda selesai didirikan kami pun disuruh istirahat dan tidak tahu mengapa kami langsung tertidur lelap. Dan tibalah waktu subuh kami pun dibangunkan oleh kiai untuk melaksanakan sholat subuh. Kami pun melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sang kiai menjadi imamnya. Setelah sholat subuh kami pun memasak untuk sarapan dan setelah matang kami memakan masakan itu, dan kami pun menawari sang kiai dan ketiga santrinya namun mereka menolak dengan alasan mereka sedang puasa dan sudah melaksanakan sahur. Tepat jam 6 pagi kami pun membongkar tenda tanpa disadari sang kiai dan ketiga santrinya sudah tidak ada namun kami tidak berpikir yang aneh-aneh. Setelah tenda selesai dibongkar dan dirapikan kami bergegas turun dan setelah sampai pos registrasi kami melakukan registrasi ulang dan mengek semua barang dan setelah itu selesai kami pun langsung mengambil motor dan langsung bergegas pulang. Akhirnya kami pun sampai di rumah masing-masing. Sekian cerita pengalaman horor yang kami berempat alami. Untuk kalian yang ingin mendengar cerita selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar video baru yang kami upload dapat langsung sampai kepada kalian semua. Nantikan video saya yang selanjutnya dengan pengalaman-pengalaman yang akan saya ceritakan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.